Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ya ayuhan nas, yang terhormat pengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafiz, beserta semua keluarganya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kenapa Ustaz? Tanpa mengurangi rasa hormat. Dapal lah. Dapal. Apa? Dah hormatnya. Hormat. Lel. Dan yang saya tadi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji dan Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat wal afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada malam hari ini adalah muhadharah santri al-masyhur. Acara yang pertama yakni pembukaan, dan acara yang kedua penampilan para ustadz al-masyhur, dan acara ketiga penutup yang akan disampaikan oleh Syarif Hidayatullah. Langsung saja kita awali pembukaan ini dengan pembukaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Langsung saja. Kita panggil. Kita panggil ustadz yang besar pertama, yaitu besar apa ya? Besar apanya Al-Ustadz Muhammad Ismail. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah sallim alaihi. Besar apanya Ustaz nih Ustaz? Kecil nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Amin. Amin. Wassalatu wassalamu ala yang terhormat pengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafiz, beserta keluarganya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya kagumi dan saya cintai. Saya akan menerangkan tentang sunnah abad sholat. Skip. Sunnah abad itu ada 7. 1. Tasyahud, tahiyat awal. 2. Duduk tasyahud awal. 3. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal. Nomor 4. Membaca sholawat di dalam tasyahud akhir. Nomor 5. Kunut
Dan nomor 6 membaca sholawat. Nomor 7 membaca salam kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya di dalam kunut. Sudah, begitu saja yang Kata-kata ya kan? Loh, penjelasannya mana Ustaz? Penjelasan. Saya tidak paham Ustaz. Saya tidak paham. Loh. Apa? Sesuai. Kata-kata ini kan. lebih baik memikirkan masa depan yang menyenangkan dan daripada memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Saya Ustaz Muhammad Ismail. Kami undur diri karena saya sadar diri dan sadar posisi dan sadar duduk anak kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Penjelasan dari Ustaz Muhammad Ismail adalah tadi sunnah berat sholat itu ada 7, yaitu tasyahud. Tasyahud itu adalah tahiyat awal. Ngerti tak tahiyat awal? Karo. Kata bakal. Praktek aja saya ini. Yang kedua duduk tasyahud awal, dan yang ketiga seterusnya itu enakan tadi udah. Langsung kita panggil Ustaz yang nomor 2 kita. Yang apa Ustaz? Yang apa itu? Yang ganteng, yang manis, masya Allah. Yang dari bukul Ustaz Muhammad Harisul Ansori. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya dakimi pengasuh pondok pesantren Rawdatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Muhammad Humaydi Al-Hafiz, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana langsung saja Langsung kemana Ustaz? Langsung saja. saya akan menerangkan macam-macam najis. Najis itu terdiri atas najis mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. 1. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi serta anak dari kedua jenis binatang tersebut. Sedangkan najis mukhaffafah adalah air seninya anak kecil atau kencingnya anak kecil yang belum matang kecuali air susu ibu dan belum mencapai usia 2 tahun. Sedangkan najis mutawassithah adalah najis yang tidak termasuk dalam kategori najis mughalladhah dan mukhaffafah. Yang dimaksud anak kecil dalam najis mukhaffafah adalah anak laki-laki saja. Jadi kalau anak perempuan, kalau nggak salah najis mulai sebaik. Najis betul. Lu anaknya najis. Lu. Anak najis. Anaknya najis. Kecilnya. Berarti kalau anaknya nggak najis tadi. Dan cara mencucikan barang yang terkena najis dari 3 macam najis tersebut. 1. Najis mughalladhah. Cara mencucikannya dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan keadaan najis. Salah satu dari 7 basuhan itu harus dicampuri dengan debu. Kalau pasir Ustaz. 2. Contoh debu dat. Pasir. Celot, banjir. Lumpur. Pas banjir. Loh. Nanti saja. Oke lah. Najis mukhaffafah dapat Kucing.
menjadi suci dengan menyiramkan air pada najis tersebut dengan merata, dan sebelumnya keadaan najis itu harus dibuang. Tambahkan najis ya. Sira bacot Linda. Najis mutawasito terbagi atas dua macam, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau dan rasa. Itu bisa dicuci, harus dihilangkan warna, bau dan rasanya. Rasa yang mana? Contohnya Ustaz. Rasa apa? Anda mau merasakan? Contohnya Ustaz. Ayo kesini. Ayo kesini, boleh merasakan. Ayo maju sekarang. Contohnya Ustaz, contohnya. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau dan rasa. Untuk menyucikannya cukup dengan mengalirkan air di atasnya. Jika dalam mencuci barang yang terkena najis mughalladzah, caranya memakai air yang bercampur dengan debu atau tanah, maka cukup dicelupkan dan digerak-gerakkan 7 kali dengan catatan airnya termasuk air yang banyak. Maksudnya mana? Digerak-gerak ke atas, ya ada mana? Maksudnya Ustaz, maksudnya mana? Maksudnya seperti Arif. dengan air. Kopiah terkena Anjing. ini air liurnya anjing. Kayak sana. Dibasuh 7 kali dan kopiahnya. Ketinggalan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi Salah tadi. Udah ngerti semuanya tadi yang dijelaskan Nggak paham, oleh ya. Ustaz? Belum. Ya belum. Lebih Itu diperjelas daripada. penjelasan tentang najis mughalladzah dan mukhafafah dan mutawasito. Masya Allah. Ya kan semua udah ngerti ya? Belum. Betul. Kenapa nih kumpul kalah? Nanti dijelaskan lagi oleh Ustaznya. Selanjutnya Ustadz kita yakni Muhammad Inamul Maulana. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mulkil waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Khususan untuk beliau pengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur sekeluarga ini menika Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidh yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada teman-temanku semua seperjuangan menghafal Al-Quran yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri nikmat kesehatan hingga kita bisa berkumpul dalam acara malam hari ini dengan keadaan sehat dan afiat. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menuntut kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang yakni ad-dinul Islam.
sini saya akan berpidato sedikit menerangkan tentang 25 nabi. Dikit aja. Masya Allah. Singkat. Oke. Setiap orang mukallaf wajib mengenal nama-nama para nabi yang diutus oleh Allah SWT. Maka yakinilah dan berusahalah untuk mengetahuinya. Yang pertama, Nabi Adam. Sedikit penjelasan untuk Nabi Adam. Beliau adalah bapak manusia yang pertama kali. Beliau diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, diturunkan di bumi pada hari Jumat, dan wafat pada hari Jumat. Dan yang kedua, Nabi Idris. Beliau adalah keturunan ketujuh dari Nabi Adam alaihissalam. Nama beliau yang sebenarnya adalah Akhnu. Dijuluki Idris karena beliau banyak mempelajari sahifah-sahifah yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Sis, dan kepadanya sendiri. Nabi selanjutnya Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya. Putra apa namanya? Sedikit menjelaskan lagi untuk Nabi Yunus. Beliau adalah putra Matius. Beliau termasuk orang yang soleh dan ahli ibadah. Sebelum diutus oleh Allah menjadi rasul untuk kaumnya di Nineveh. Nineveh adalah sebuah desa di negeri Mosul. Beliau seperti nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang lain, bertugas mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah SWT dan tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tetapi setelahnya itu hanya diikuti oleh dua orang, yaitu Rubin dan Tandung. Kemudian Nabi Yunus mengancam mereka yang tidak mengikuti seruannya dan beri tempo sebulan. Lalu ditambah 10 hari lagi, tidak dalam tempo 40 hari mereka tidak beriman, maka azab Allah akan turun. Setelah genap 40 hari, tiba-tiba awan gelap menyelimuti mereka. Bertambah siang, awan tersebut berubah berwarna merah seperti api. Melihat peristiwa ini, mereka ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tetapi gagal menjumpainya. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah SWT dan Allah tidak jadi menurunkan awan berapi tersebut. Nabi Yunus setelah memberi ancaman kepada kaumnya yang tidak beriman tersebut telah meninggalkan daerahnya dan menumpang kapal. Tetapi kapal itu kemudian oleng terhempas badai. Akhirnya demi keselamatan kapal itu, Nabi Yunus melompat dari kapal dan jatuh ke laut. Kemudian beliau ditelan ikan. Karena ikan apa lagi? Bandeng. Sekian dari saya. Kata-kata. Pantun. Kata-kata. Pantun. Kata-kata. Pantun. Kata-kata. Bahasa Arab. Cerita. Jangan iri terhadap teman kalian yang mempunyai perempuan yang sempurna, tapi irilah kepada teman kalian yang bisa ngaji dengan istiqomah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama-lama karena semua ustaz tidak sabar untuk tampil maju ke depan. Selanjutnya kita panggil Ustadz yang nomor 4, yakni Ustadz Muhammad Fahmi Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, ustadzin dan asatidahnya. Kami menyaksikan serta teman-teman yang saya banggakan. Tidak lupa pula kepada pengasuh pondok pesantren Darul Quran Mansur, Mukarram
lupa pula pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Membawa kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang. Berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang syarat-syaratnya sholat. Syarat-syaratnya sholat itu ada 3. Yang pertama itu Islam. Jika tidak Islam tidak boleh sholat. Kecuali agamanya. Yang kedua balik dan lain. Orang yang tidak balik itu anaknya kayak saya sini. Yang nomor 3 berakal. Jika tidak berakal tidak wajib sholat. Sedangkan sholat yang disunahkan itu ada 3. Yang pertama sholat duha, yang kedua sholat malam atau sholat tahajud. Itu menghampiri wajib. Jangan sih. Yang nomor 3 itu sholat taraweh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanya tidak lama-lama karena masih ada undangan di. Kita sambut selanjutnya Ustadz dari Lumajang. Muhammad Hidayat, kita sambut bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Yang pertama-tama kita panjatkan dan puja yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi dan langsung saja kita menerangkan babnya. Wajibnya niat imamah. Hal-hal sholat yang wajib niat imamah di dalamnya ada 4, yaitu 1. Imam sholat jamaah Jumat. Nomor 2 sholat jenazah, sholat yang diulang bukan karena salah. Nomor 3 sholat wajib yang dinaikkan jamaah. Nomor 4 sholat yang berjamaah takdim karena hujan. Langsung penjelasan. A. Sholat Jumat tidak sah apabila imam tidak berniat menjadi imam, meskipun makmumnya lebih dari 40 orang dan sudah memenuhi syarat dan semua sudah berniat menjadi makmumnya. B. Sholat muaddah disunahkan bagi orang yang sudah sholat sendiri lalu ingin mengulanginya secara berjamaah. Dalam hal ini apabila ia menjadi imam maka ia harus berniat menjadi imam. Kemudian untuk menjamak atau mengumpulkan 2 sholat secara takdim di tempat pada waktu sholat yang pertama karena hujan hanya berlalu bagi orang yang ahli atau rutin berjamaah dan rumahnya jauh dari tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah, misalnya masjid jami.
Di luar kasus-kasus di atas seorang imam tidak wajib berniat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Tetapi bila imam tidak berniat imam, maka dia tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan atau pahala jamaah. Bila seseorang sholat munfarid sendirian, kemudian datang orang lain yang makmum kepadanya, sebaiknya dia segera berniat menjadi imam agar mendapatkan pahala atau fadilah jamaah. Cukup sekian. Apa? Betul. Orang ya, kok bentos? Baik buruknya kita tergantung siapa pendongengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik atau tidak tergantung siapa pendongengnya. Ningali Ustaz. Jelaskan Ustaz, jelaskan. Itu gimana? Saya jelaskan ini tadi tidak sabar mengerti. Masih lama kok. Masih lama. Langsung. Langsung saja kita lanjut selanjutnya Ustaz Muhammad Rifan Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati untuk ucapan Al-Quran Rasul, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Tuhut Al-Habib. Pertama-tama mari kita bacakan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik hidayah dan inayahnya. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang Abdul Salam. Saya akan menguatkan tentang sabar. Sabar ialah sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan dendam terhadap orang yang menjengkelkan, meskipun orang tersebut mampu membalasnya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat sabar ialah daripada orang bodoh menghindari pertengkaran atau permusuhan, rasa malu atau risih untuk membalas memelihara nikmat yang dirasakan, dan menunggu kesempatan yang tepat. Sesungguhnya menghindari permusuhan dengan seorang merupakan jiwa mulia dan cita-cita luhur, sedangkan malu merupakan bagian dari usaha menyelamatkan diri dan tanda kesempurnaan harga diri. Sedangkan upaya memelihara nikmat merupakan bukti kesetiaan. Adapun rekayasa dan mengharapkan kesempatan merupakan bagian daripada keisikan. Sebab orang yang meluap amarahnya itu sedikit musihatnya. Nabi Muhammad memuji orang-orang yang sabar sebagaimana dalam hadisnya, inna wa yuhibbul hayyal halima wa yuhibbul fahishal badi'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang mempunyai rasa malu dan orang yang sabar, dan dia benci kepada orang yang jahat dan kasar. Bila ada salah-salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ustaz Muhammad Ahmad Baidawi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hidungnya dikondisikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan wa ni'amahu wa yukafiru mazidah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Ta'ala li sayyidina kami muliakan para alim ulama, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Ponpes Raudhatul Quran Al-Masyhur yakni Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Umaydi Suhud Al-Hafidz yang kami taklimi, serta sekeluarga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya, maunanya, serayanya sehingga kita dapat berkumpul di acara muhadarah pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benerang, yaitu agama Islam wal iman. Saya di sini akan bermuhadarah tentang tayamum. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. 1. Tidak adanya air. Ya wudu. Usah tayamum hujan. Sebabnya hujan. Gerimis. Tahu. Kalau hujan es batu gimana? Hah? Salju. Memang udah tawarin aku. Aku dah. Mas Umaydi. Kalau nanti bilang anjir. Kau le bahaya lu. Apaan itu? 2. Sakit. Cari gigi lah. Aku ngama. Sakit gigi apa apa? Kau tayamum. Apa tayamum? Maksudnya nggak apa-apa wudu. Kau le kayak mau mereka gigi. Sakit tanu. Sakit motor kan? Mari sunat Ustaz. Nomor 3. Wudu kepada air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Kalau Seperti contoh. Contoh. anjing. Letakkan. Contoh ada kucing haus. Terus airnya tuh cuman terbatas. Nah, itu harus dikasihkan dengan itu dan kita wajib tayamum. Loh. Kalau bisa loh. Kalau berkah juga. Kalau ini enggak? Sesat. Ustaz. Syarat tayamum. Lanjut ah. Syarat tayamum itu ada 10. 1. Harus memakai debu. Kalau Kristen tuh. Langsung aja deh namarin. Kalau Kristen. 2. Debunya harus suci. 3. Tidak boleh dengan debu yang sudah pernah dipakai. Letak lu. Enggak apa-apa, main aru. Itu enggak boleh. Yang keranjang tak? Debunya 4. Debunya tidak dicampur dengan tepung dan yang menyerupainya. Ini Kristen. 5. Mempunyai maksud memindah debu ke anggota yang ditayamum. 6. Mengusap muka dan tangan dengan 2 pukulan. 7. Harus menghilangkan najis dulu. 8. Harus mengetahui dengan sungguh-sungguh arah kiblat sebelum tayamum. 9. Tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat tiba. 10. Tayamum itu hanya untuk mengerjakan
fardu. Tayamum itu dilakukan sesudah masuk sholat karena tayamum merupakan toharoh atau bersuci darurat. Sedang darurat tidak terjadi sebelum masuk waktu sholat. Satu kali tayamum bisa digunakan satu kali sholat fardu dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Fardu tayamum itu ada 5. Kita. Satu, memindahkan debu. Semen tak? Lolo. 2, niat. 3, mengusap wajah atau muka. 4, mengusap kedua tangan sampai 2 siku. 5, terbit di antara kedua usapan tersebut. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada acara malam muhadharah pada malam hari ini. Kata-kata Ustaz. Atas cecak dah Ustaz. Jangan sampai engkau melupakan sholat 5 waktu sebelum engkau dilupakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Dijelaskan Bang. Langsung saja. Langsung. Saja. Waktu dulu saat kemarin Luis. Langsung saja. Kita panggil Ustadz Muhammad Alaikarisul Mulki. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Zuhud Al-Hafidz beserta keluarganya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berdirinya saya di sini akan bermuhadharah tentang kitab yang diturunkan oleh Allah. Setiap orang mukallaf wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Di antara kitab-kitab itu ada yang tersusun yang tidak ketahui sampai sekarang dan di antaranya ada yang tidak kita ketahui. 4 dari kitab suci itu perinciannya adalah Taurat untuk Musa dengan membawa petunjuk, Zabur untuk Nabi Dawud, Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Quran kepada sebaik-baik orang, yaitu kepada Nabi besar yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kana nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyina mubasysirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi al-ayah. Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar-benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Semulia-mulia kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada nabinya adalah Al-Quran. Nabi yang mendapatkan kehormatan untuk menerimanya juga semulia-mulia makhluk, dan sebaik-baik makhluk ialah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat yang agung, ilmiah dan rasional. Ajarannya jelas serta cahaya yang terang bagi orang-orang yang beriman. Tentu Al-Quran bukanlah kumpulan kata mutiara dan kumpulan puisi dari seorang penyair yang piawai. Diibaratkan perkumpulannya seluruh pakar bahasa dengan jin sekalipun belum mampu membuat satu ayat yang bisa menyandingi susunan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak seorang pun dapat mengubahnya karena Al-Quran mendapatkan pemeliharaan dari Sang Pencipta, Allah yang Maha Sempurna, yang Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil Ustadz yang terakhir kita.
kita sambut dengan mulia yakni Ustaz Muhammad Maulana. Bawa saya dengan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Humaydi selaku sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Mansur dan seluruh para jajaran keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kedua yang saya banggakan teman-teman sekalian, semoga diberikan hafalan yang berkah dan manfaat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat dan selalu memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita menjadi suri teladan bagi kita sehingga kita bisa menjadi hidup dengan lebih hebat, lebih indah dan tenang. Di sini saya bertanya kepada kalian, apa kalian tahu apa itu senjatanya orang mukmin? Ada yang tahu? Dikatakan senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kenapa disebut senjata? Karena doa adalah sesuatu yang bisa mengubah segalanya kecuali takdir yaitu mati. Maka dari Tuhan kita perbanyak doa kepada Allah dengan sebaik-baiknya cara. Sekarang terserah kita doa apapun. Jika memang tidak dikabulkan berarti tidak dikabulkan sekarang, berarti nanti di akhirat. Yang penting kita saat ini doa apa saja, minta apa, minta hafalannya, minta keluarga, minta istri yang baik-baik. Karena doa itu pasti. Kalau minta doa artinya kancanya gimana? Ya doa aja, nggak apa-apa. Ya kan nggak tahu nggak? Doa ini astagfirullah. Mintalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Adanya apa Ustaz? Tidak. Nggak ada hati ikan jadi. Apa pada pak ikan jadi? Ada yang Ustaz? Nah, menyambung silaturahmi. Ada yang Ustaz? Ada masalah sudah Muhammad. Doa mengubah segalanya. Contohnya kita ingin hafalan kita lancar. Sekarang hafalan kita kadang datang kadang pergi. Itu didoakan hafalan kita itu supaya setia tetap bersama kita. Jangan minta ya Allah berikan kepada saya hafalan yang kuat, hafalan yang istiqomah, dan jangan pergi-pergi kayak dia. Ayo ada yang tanya lagi, ada yang tanya? Ayo tanya beranan ya. Tanya. Kalau nggak ada yang tanya, ya saya tutup. Jangan lama. Katakanlah sekarang, if'al ma syi'tum kama tajidun tugas. Berbuatlah sesukamu, niscaya kamu akan dicintai bertanggungjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut acara yang ketiga yakni penutup. Doa. Ayo. Persilakan kepada Al Ustaz Muhammad Syarif Rahimahullah